جلس يجلس. جالس أو جالسات. كتب يكتب. كاتب أو كاتبة. عامل يعمل. عامل أو عاملة. شارب يشرب. شارب أو شاربة. كنس يكنس. كانيس أو كانيسة. سباح يسباح. سبح أو سبحت. سافر علي إلى خارج البلاد. غسل عرف يديه. نام عبد الله على السرير. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, isim fa'il sederhananya adalah subjek ya. Isim fa'il itu adalah hasil transformasi kata kerja menjadi kata benda yang menunjukkan pelaku dari kata kerja tersebut. Misalkan kita ambil contoh dari kata tolong atau menolong, kemudian berubah menjadi penolong. Nah, penolong inilah yang disebut dengan isim fa'il. Di bahasa Indonesia, kita tinggal tambahkan imbuhan seperti pe atau pen kan. Tapi di bahasa Arab ada aturannya sendiri gitu ya. Ada tata caranya membuat isim fa'il. Karena membuat isim fa'il pun itu beragam ya teman-teman. Ada yang diambil dari kata kerja yang berjumlah 3 huruf. Ada juga yang diambil dari kata kerja yang berjumlah lebih dari 3 huruf. Nah, otomatis untuk cara membuat isim fa'il ini salah satunya adalah teman-teman harus menghafalnya ya. Menghafal di perubahan hurufnya yaitu di ilmu shorof. Nanti insya Allah akan dijelaskan di video berikutnya. Nah, adapun di video kali ini kita akan belajar membuat isim fa'il dari fi'il yang berjumlah 3 huruf, yaitu dengan wazan fa'ilun ya. Wazan itu artinya patokan. Fa'ilun. Nah, itu patokannya, makanya disebut dengan isim fa'il. Nah, teman-teman bisa perhatikan nanti cara membuatnya, boleh dicatat ataupun dihafalkan. Nah, sekarang coba teman-teman lihat di sana ada contoh kalimatnya ya. Cara membuatnya diambil dari lafaz nasoro. Di sana contohnya, nasoro itu artinya menolong. Nah, isim fa'ilnya menjadi nasirun, yaitu penolong ya, orangnya, subjeknya. Adapun nasirun ini diambil dari wazan fa'ilun ya. Jadi harakatnya samakan dengan wazan fa'ilun, yang diubah cuma hurufnya. Asalnya fa, ain dan lam berubah menjadi nun, sod dan ro. Kemudian harakatnya samakan menjadi nasirun. Nah, begitu teman-teman ya. Kita coba lihat contoh isim fa'il dengan wazan fa'ilun ya. Contoh-contohnya seperti lafaz jalisun atau jalisatun ya, artinya yang duduk. Kalau jalisun untuk mudzakkar, jalisatun untuk muannas. Ada lafaz fatihun atau fatihatun, artinya pembuka. Kemudian ada lafaz soni'un atau soni'atun, artinya pembuat ya, atau yang membuat. Kemudian ada lafaz alimun atau alimatun, artinya yang berilmu.
Kemudian ada lafaz ghasilun atau ghasilatun ya, artinya pencuci atau yang mencuci. Jalisun itu diambil dari lafaz jalasa, artinya duduk. Jalisun menjadi yang duduk. Fatihun diambil dari lafaz fataha, artinya membuka. Fatihun artinya pembuka atau yang membuka. Soni'un diambil dari lafaz sona'a, artinya membuat. Soni'un artinya pembuat atau yang membuat. Alimun diambil dari lafaz alima, artinya mengetahui atau berilmu. Alimun berarti yang berilmu. Ghasilun diambil dari lafaz ghasala, artinya mencuci. Ghasilun menjadi pencuci atau yang mencuci. Nah teman-teman, adapun fa'il yaitu pelaku pekerjaan atau subjek yang beriringan dengan adanya fi'il atau kata kerja. Seperti contoh kalimat, guru mengajar anak-anak. Nah, maka kata guru adalah sebagai subjek atau pelaku, yang dalam bahasa Arab hal itu disebut dengan fa'il. Nah teman-teman, sekarang kita coba lihat contoh dari fa'il dalam kalimat ya. Yang pertama di sana ada lafaz kataba Muhammadun risalatan, artinya Muhammad menulis surat. Nah, kata Muhammad itu yang saya beri warna merah, tanda warna merah ya, itu adalah sebagai fa'il atau pelaku pekerjaan. Pekerjaannya adalah kataba, menulis. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa fa'il ini beriringan dengan fi'il, dengan kata kerja. Di sana fi'ilnya adalah kataba, menulis. Pelakunya yang menulisnya yaitu Muhammad. Nah, maka Muhammad ini adalah sebagai fa'il. Kemudian ada lafaz qara'a ustadzun al-Qur'ana, artinya ustadz membaca Al-Quran. Ustadz yang saya beri tanda warna merah adalah sebagai fa'il, pelaku atau subjeknya. Fi'ilnya, kata kerjanya adalah qara'a, membaca. Fa'il ini beriringan dengan fi'il ya. Kemudian yang ketiga ada kalimat zahaba zaidun ila suq, artinya Zaid pergi ke pasar. Zahaba itu sebagai fi'il, kata kerja yang artinya pergi. Zaidun sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya ya. Zaid itu sebagai pelakunya, sebagai subjeknya. Nah, itulah yang disebut dengan fa'il, pelaku pekerjaan, yang mana fa'il ini beriringan dengan fi'il. Nah, begitu teman-teman. Jadi intinya kalau isim fa'il itu tidak harus beriringan dengan fi'il ya. Tapi kalau fa'il itu pasti beriringan dengan fi'il. Jadi kalau ada pekerjaan, maka pasti di sana ada yang mengerjakan ya. Pekerjaan itu fi'il, yang mengerjakan itu adalah fa'il. Oleh karena itu fa'il selalu beriringan dengan fi'il. Adapun isim fa'il itu tidak selalu beriringan dengan fi'il. Nah, sekarang kita ke perbedaan antara isim fa'il dan fa'il ya. Teman-teman bisa lihat di sana. Yang pertama, perbedaan isim fa'il dan fa'il adalah isim fa'il itu turut kepada wazan fa'ilun ya, dan lain-lain. Kalau fa'ilun itu untuk kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Nanti untuk yang lebih dari 3 huruf beda lagi rumusnya gitu ya. Kalau fa'il itu tidak turut kepada wazan, tidak turut kepada patokan. Yang penting ia menjelaskan tentang pelaku pekerjaan. Yang kedua, isim fa'il itu tidak selalu beriringan dengan fi'il, kata kerja ya. Sementara kalau fa'il pasti beriringan dengan fi'il ya. Jadi pekerjaan itu pasti ada yang melakukan, ada yang mengerjakan. Maka fa'il ini, pelaku pekerjaan, pasti beriringan dengan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, isim fa'il itu i'rabnya bisa rofa, bisa nasab ataupun khafad ya. Bisa an, in atau un. Nah, begitu salah satu tandanya. Sementara kalau fa'il itu harus rofa ya. Salah satu tanda rofa itu adalah domah. Nah, biasanya kita sering melihat kayak Muhammadun ya, Zaidun, Arifun. Nah, itu salah satu tanda dari fa'il. Tapi kalau isim fa'il tidak harus rofa saja. Jadi bisa rofa, bisa nasab ataupun khafad. Nah, nanti teman-teman akan pelajari di bab i'rab nanti ya. Mudah-mudahan bisa ada video tentang bab i'rab yang akan saya buat nanti insyaallah.
Nah, teman-teman, barangkali itu saja yang kita pelajari di video ini. Ya, silakan tuliskan komentar jika teman-teman masih ada yang belum difahami, ya, masih bingung. Insya Allah kalau ada kesempatan saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.